Halo dan selamat sore. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu layanan yang ada pada aplikasi Vingate yaitu layanan patungan, di mana layanan patungan pada Vingate ini adalah, layanan atau sistem pengelolaan penerimaan pembayaran patungan untuk memudahkan patungan dalam kelompok, organisasi, dan semacamnya. Dengan sistem patungan ini, kamu bisa men-tracking dan, mendapatkan ya pembukuan secara mudah dan otomatis tanpa perlu melakukan pengecekan secara manual seperti cek mutasi rekening ketika ada yang melakukan pembayaran. Jadi, layanan patungan pada Vingate ini sebenarnya mirip-mirip konsepnya sama urunan ya, di mana, biasanya kalau misalkan kita mau, pengadaan suatu barang atau membeli, barang dengan teman-teman, biasanya kita patungan ya, berapa pun nominalnya itu tergantung dari, teman-teman, yang di mana, akan ada satu, rekening, pribadi dari teman-teman yang akan menjadi rekening penampung, ketika ada yang melakukan, transferan. Nah, dan setelah ada yang melakukan transferan, rekening penampung ini atau orang yang mempunyai rekening penampung ini harus mengecek cek mutasi rekening, eee, tiap kali ada yang melakukan transfer gitu, untuk memastikan apakah transfernya udah masuk atau belum. Nah, mungkin kalau, orangnya atau, membernya cuman 5 atau 4 orang ya ini, masih mudah ya karena kita bisa langsung ngelihat, tapi kalau misalkan, membernya atau orang yang mau ikut dalam patungan itu sekitar 20 atau bahkan 50 orang, seperti misalkan, kegiatan futsal dan, kegiatan-kegiatan yang besar lainnya yang, di mana biasanya orang patungan itu sampai 30 orang, ini tentu akan sangat ribet karena kita perlu mengecek, satu persatu setiap ada orang yang melakukan transfer. Nah, makanya kenapa layanan patungan by Vingkit ini ada, yaitu untuk memudahkan, para pengelola, patungan atau urunan untuk memanajemen atau mengelola setiap transferan yang masuk. Jadi aplikasi Vingit ini yang nantinya akan menjadi rekening penampung untuk, menerima, dana patungan dari, teman-teman ataupun dari kegiatan-kegiatan lain. Jadi, dengan aplikasi Vingit ini bisa, memudahkan, jadi ketika ada yang melakukan transfer itu akan tercatat secara otomatis, siapa yang melakukan transfer, berapa nominalnya, dan untuk tujuan apa, dan itu, diatur dan, di-manage secara otomatis oleh aplikasi Vingate. Jadi, dari pengelola sendiri sisa terima beres, dia tahunya ada transferan yang masuk, dan ketika misalkan dia mau lihat, ini transfernya dari mana, dia sisa buka aplikasi Vingate dan, buka sesi patungannya. Jadi sesederhana itu dan ini sangat memudahkan gitu kalau misalkan, orang yang ikut patungan itu lebih dari mungkin 10 atau 20 orang lah ya. Jadi kapan sih sebenarnya layanan patungan by Vingate itu digunakan? Nah, sebenarnya, kegiatan-kegiatan yang saya tampilkan di sini ini tidak terbatas ya untuk kegiatan ini saja, tapi sebenarnya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat, patungan gitu. Nah, mungkin ini bisa memberikan gambaran, terkait layanan patungan di Vingit itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah open donasi, di mana kan kalau open donasi kita perlu mengumpulkan, dan melakukan pembukuan terhadap dana yang masuk, dari para donatur. Jadi kalau misalkan kita membuat open donasi untuk 3 atau 4, donasi sekaligus, nah aplikasi Vingate akan membantu, memetakan atau mengatur, transferan ini untuk, donasi yang A, transferan ini untuk donasi B, dan transferan ini untuk donasi C. Nah, nanti aplikasi Vingate yang akan mengatur, hal itu. Nah, kemudian, juga biasanya kan kita, ada kegiatan berkelompok ya atau kebetulan ini bulan puasa, jadi biasanya kan ada kegiatan bukber di mana kita, melibatkan teman-teman, untuk ikut melakukan pembayaran. Jadi siapa yang membayar, itu yang ikut dalam, buka bersama. Dan di mana aplikasi Vingate itu membantu untuk nge-list siapa-siapa saja yang sudah membayar, dan juga nge-list, nama-namanya gitu. Jadi dari pengelola sisa terima beres, siapa yang ikut, dan siapa yang, sudah membayar. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan kado nikahan. Kita, patungan ya untuk membeli, sebuah kado pernikahan untuk teman, dan ini adalah, sukarela ya. Siapa yang mau ikut boleh patungan dan siapa yang nggak ikut ya nggak masalah gitu. Dan ini juga ngebantu teman-teman untuk nge-list siapa-siapa saja yang sudah ikut, dalam patungan. Yang selanjutnya adalah kegiatan, organisasi. Sebenarnya kegiatan organisasi ini salah satunya adalah kegiatan futsal bareng atau main bola bareng di mana, biasanya kita, eee,
patungan untuk, sewa lapangan ya. Nah, di mana dengan aplikasi Finget ini membantu teman-teman untuk, nge-list siapa-siapa saja yang akan ikut, dalam, main bola bareng sekaligus juga menerima pembayaran patungannya. Jadi, ini sangat memudahkan sekali untuk, kegiatan-kegiatan, yang saya sebutkan dan semacamnya. Lebih jelas dan lebih detail terkait layanan patungan by Finggit ini akan diperlihatkan di video ini ya. Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan ketika mengetahui bagaimana cara kerja layanan patungan by Finggit ini seperti apa dan bagaimana, caranya mengelola atau mengatur, patungan. Ini teman-teman bisa menyesuaikan apakah kegiatan teman-teman bisa menggunakan layanan patungan atau tidak. Untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan beberapa mode yang ada pada layanan patungan di aplikasi Finjet. Jadi saya mulai dari mode pertama dulu ya. Jadi mode yang pertama yaitu patungan bebas. Jadi tampilannya seperti ini ya. Pada saat link patungan itu dibuka, maka akan, menampilkan halaman kurang lebih seperti ini, di mana di sini akan ada judul sesi patungan, terus catatan terkait, sesi patungannya apa. Jadi kalau misalkan dari pengelola ingin menyampaikan sesuatu, itu bisa dimasukkan ke catatan, terus juga, akan ada user pembuat patungan. Jadi, para, donatur atau para donatur atau teman-teman bisa melihat, oh ternyata user yang membuat patungan ini, udah bener nih si A atau si B atau si C. Jadi, ini bisa dipakai untuk memastikan gitu. Terus di sini akan ada 2 form lagi yaitu form judul atau nama atau catatan. Jadi di sini, berupa form inputan ya, jadi bebas mau mengisi judul, nama ataupun catatan. Terus di bagian bawah ada nominal pembayaran patungan. Jadi, misalkan kita memasukkan nominal pembayaran patungannya itu 20.000, 30.000, jadi bebas ya. Nah, kapan sih sebenarnya mode patungan bebas ini digunakan? Jadi mode patungan bebas ini digunakan pada saat, misalkan kita, mau membuka sesi donasi atau, bahkan membuka sesi, patungan untuk pembelian kado pernikahan dengan teman ataupun, eee, ya patungan-patungan lainnya yang sifatnya kelompok, yang di mana kita, memberikan secara sukarela, orang bisa, ikut join patungan atau tidak itu nggak ada masalah. Jadi teman-teman yang atau, para donatur yang mau ikut join patungan, itu bisa menginputkan judul, nama, atau catatan, terus berapa nominal pembayaran patungan yang ingin dia, bayarkan gitu. Saya coba isi dulu ya. Jadi saya coba isi misalkan DD, terus nominalnya adalah 25.000, terus klik bayar. Nah, jadi pada saat klik bayar itu akan diarahkan ke halaman pembayaran dan orang tersebut, bisa melakukan pembayaran hingga selesai. Nah, tampilannya ketika misalkan ada yang melakukan pembayaran itu, seperti ini ya. Nah, jadi, tadi dia kan masukkan, judul sama nominal pembayaran ya. Jadi di sini akan kelihatan dan juga akan kelihatan, di tanggal berapa dia bayar dan di jam berapa, serta dia bayar melalui metode pembayaran apa gitu. Terus, cara buat sesi patungan untuk mode, patungan bebas ini gimana? Jadi, di sini akan ada, menu untuk buat sesi, terus pilih sesi patungan. Nah, silakan masukkan judul sesi patungannya, di sini misalkan halal bihalal, terus catatannya apa, terus di sini pilih, mode sistem patungan bebas. Nah, sedangkan pada form tampilkan total dana pada link payment, jadi kalau misalkan kita pilih ya, di sini, akan tampil total dana terkumpul. Jadi dia akan menampilkan total dana terkumpul pada halaman, link pembayaran patungan. Tapi kalau misalkan kita pilih tidak, jadi total dana terkumpul ini nggak akan kelihatan di halaman, link pembayaran patungan. Nah, kalau misalkan sudah, selesai, itu klik buat sesi patungan terus klik ya. Nah, setelah buat sesi patungan, maka akan ada, link pembayaran patungan yang terbuat. Jadi link pembayaran ini sisa di-share ke, publik, ke grup, ke komunitas, atau kemanapun. Jadi ketika link pembayaran ini dibuka, nah nanti, dia akan melihat halaman seperti ini dan selanjutnya bisa melakukan pembayaran patungan. Sekian untuk mode patungan bebas. Untuk mode selanjutnya yaitu mode patungan bebas dengan minimum nominal. Eee, Tampilannya kurang lebih seperti ini, sama dengan mode sebelumnya, yaitu mode patungan bebas, cuman bedanya
pada nominal pembayaran, di sini dari user pembuat patungan itu ngeset untuk berapa sih minimum nominal pembayaran patungan yang harus diinputkan. Jadi di sini anggaplah saya sudah buat sesi patungan dengan minimum nominal ya. Jadi nominal minimal patungannya itu 80.000. Jadi ketika saya inputkan 70.000, maka akan dapat error seperti ini. Jadi ini dari user pembuat patungan atau pengelola dia ngeset berapa minimum nominalnya, tapi tidak menutup kemungkinan para donatur bisa menginputkan lebih dari 80.000, misalkan 85.000 ataupun 100.000. Jadi yang diset itu adalah minimum nominalnya. Nah, setelah klik bayar, ini nanti akan diarahkan ke halaman pembayaran yang mirip sama patungan bebas, yang selanjutnya bisa melakukan pembayaran hingga selesai. Dan cara buat sesi patungannya ini juga sama dengan mode patungan bebas, cuman pada mode sistem patungan ini nanti pilih patungan bebas dengan minimum nominal. Terus nanti akan ada form untuk nominal minimal patungannya, ini sisa diinput aja, misalkan saya ingin patungan ini minimum nominalnya itu adalah 50.000. Terus setelah selesai mengisi form, klik buat sesi, nanti akan ada link pembayaran yang terbentuk. Nah, sisa link pembayaran patungan itu di-share ke teman, ke grup, ke publik, dan semacamnya. Ya, jadi itu tadi ya untuk mode patungan bebas dengan minimum nominal. Untuk mode selanjutnya yaitu adalah mode patungan dengan list dan nominal tetap. Mode patungan ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Mirip-mirip sama mode patungan sebelumnya. Jadi di sini ada judul sesi patungan, catatan yang mau disampaikan ke user yang ikut patungan, terus siapa user pembuat patungannya. Cuman bedanya bukan lagi form inputan ya berupa judul atau nama ataupun berapa nominal pembayaran, tapi di sini sudah ada list orang-orang yang akan ikut dalam patungan, dan juga nominal patungannya sudah di-set berapa nominalnya gitu. Jadi di sini saya ambil contoh case split bill ya. Jadi split bill nongkrong kafe A. Dimana kan kalau misalkan kita nongkrong dan telah melakukan payment kan ada nama-nama ya, ada nama-nama orang yang hadir, orang-orang yang pesan, terus berapa nominal pesanannya. Klik bayar itu nanti akan diarahkan ke halaman link pembayaran ya, link pembayaran yang mirip sama patungan mode patungan sebelumnya. Selanjutnya orang tersebut bisa melakukan pembayaran dan sebenarnya tampilannya mirip ya sama mode patungan sebelumnya gitu. Jadi di sini akan ada list berupa list-list dan nama member ya untuk mode patungan dengan list, dan di sini ada status juga belum dibayar ataupun sudah dibayar. Nah, kalau sudah dibayar itu sama mirip dengan mode ini ya. Jadi ini mirip ya sama dengan mode patungan bebas. Jadi ada status sudah dibayar dan dia membayar melalui metode pembayaran apa. Begitupun juga dengan tanggal dan jam pembayaran. Cara buat sesinya ini juga cukup mudah ya. Jadi tadi pada saat kita klik buat sesi, di sini teman-teman bisa pilih mode dengan mode patungan dengan list dan nominal tetap. Bisa coba inputkan ya. Terus klik lanjut. Nah, untuk mode patungan dengan list dan nominal tetap, kita diminta untuk inputkan minimal satu member atau satu list. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menginputkan tambah banyak member sekaligus, teman-teman bisa pilih ini dan nanti akan diarahkan untuk mengupload file Excel. Jadi dia nguploadnya berdasarkan file Excel ya. Tapi kalau misalkan mau menambahkan cuma satu persatu, bisa klik yang satu member. Terus masukkan namanya, misalkan Anda nominalnya 76. Terus klik tambah. Nah, begitupun untuk menambahkan list ya, list atau member selanjutnya bisa klik tombol tambah list, terus ya masukkan namanya. Dan begitu seterusnya ya, sisa ditambahkan melalui tambah list ini. Setelah itu klik buat sesi patungan, nanti ketika klik buat sesi patungan terus klik ya, akan ada link pembayaran patungan yang terbuat dan itu bisa di-share ke
grup komunitas ataupun ke orang bersangkutan. Kayaknya ini ke orang bersangkutan ya karena ada nama-namanya gitu. Nah, itu adalah mode patungan dengan list dan nominal tetap. Oke, yang selanjutnya adalah mode patungan dengan list dan nominal bebas, di mana mode patungan ini mirip sama mode patungan dengan list dan nominal tetap, cuman di sini bedanya nominalnya bebas. Jadi di sini ada list-list yang sudah kita registrasikan ya di awal atau inputkan di awal. Terus di sini nominalnya custom. Jadi maksudnya nominal custom, jadi pada saat uh, pembayar patungan klik bayar, dia diminta untuk menginputkan nominal terlebih dahulu. Jadi mungkin saja dia mau inputkan 70.000 ya. Setelah klik OK, nanti akan diarahkan ke halaman pembayaran dan bisa melakukan pembayaran hingga selesai. Anggaplah misalkan ada donasi wajib ya. Jadi donasi di sini contohnya donasi wajib anggota baru di acara pengukuhan, di mana anggota baru diwajibkan untuk melakukan donasi. Kan nama-nama anggota baru sudah terlist ya. Tapi untuk nominal donasinya itu kita bebaskan tergantung dari berapa nominal yang dia inginkan gitu dari donatur. Nah, setelah klik bayar baru lakukan pembayaran hingga selesai. Nah, untuk cara buat sesinya juga ini sama ya dengan mode sebelumnya, mode patungan dengan list dan nominal tetap. Di sini kita pilih patungan dengan list dan nominal bebas. Saya coba tambahkan sini judulnya, judul aja. Terus catatannya. Nah, terus klik lanjut. Jadi ini sama dengan mode sebelumnya. Jadi kita diminta untuk menambahkan member karena di sini ada list yang perlu diinputkan. Saya coba klik satu member. Nah, untuk formnya sendiri di sini kita hanya inputkan judul sama namanya karena nominalnya itu akan diinput dari sisi pembayar patungan. Jadi saya coba tambahkan misalkan ditambah. Nah, begitupun untuk member-member lainnya ya. Jadi sisa ditambahkan terserah dari user pembuat sesi patungan itu mau menambahkan berapa gitu. Nah, terus klik buat sesi patungan dan klik ya. Nanti link pembayaran patungan akan terbentuk dan sisa di-share ke orang-orang yang bersangkutan yang ada di dalam list ini. Oke, itu adalah mode ya untuk patungan dengan list dan nominal bebas. Selanjutnya adalah mode patungan dengan pembayaran grup. Ini adalah mode terakhir pada layanan patungan by Vingate. Jadi mode patungan ini tampilannya seperti ini. Jadi sama seperti mode patungan-patungan sebelumnya. Ada judul sesi, ada catatan, dan ada user pembuat sesi. Cuman bedanya di sini ada list ya, ada list dan juga ada dua section. Jadi ada section yang belum dibayar sama sudah dibayar. Dan di bagian belum dibayar ini kita bisa memilih lebih dari dua list ya. Anggaplah misalkan saya memilih list sewa tenda sama sewa peralatan masak. Nah, ketika saya sudah memilih, selanjutnya saya klik lanjut bayar. Ini nanti diarahkan untuk ke halaman pembayaran dan orang bersangkutan bisa melakukan pembayaran hingga selesai. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka dua list ini akan berpindah dari belum dibayar menjadi sudah dibayar. Jadi list yang rental mobil 1 hari, biaya bensin dan beli bahan makan itu masih ada di section belum dibayar. Dan ketika list ini sudah pindah ke sudah dibayar, itu nggak bisa lagi memilih kurang lebih seperti ini karena sudah dibayar. Jadi kapan sih sebenarnya mode pembayaran grup ini dipakai? Jadi contohnya di sini saya memilih ya atau memasukkan judul sesi yaitu camping bareng Gunung Salak, di mana ketika kita camping akan ada list-list barang yang akan disewa ya, entah itu penyewaan tenda ataupun penyewaan yang sifatnya supporting kayak rental mobil. Nah, kadang orang-orang yang ikut camping itu dia ingin membayar untuk dua barang atau dua bagian gitu. Jadi dia yang tanggung untuk sewa tenda sama sewa peralatan masak. Sedangkan orang kedua atau orang kedua lah misalkan dia ingin menanggung biaya bensin sama beli bahan makan. Dan orang ketiga ya dia cuma menanggung rental mobil 1 hari. Jadi ini memberikan
kebebasan ke pembayar patungan untuk memilih lebih dari 2 atau 3 bil, sekaligus. Nah, itu sangat cocok digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang, di mana pembayar, patungan, bisa memilih atau membayar lebih dari, 2 atau 3 list, bil ya. Setelah melakukan pembayaran, juga, dari sisi user pengelola tampilannya sama ya, di mana tampilannya kurang lebih seperti ini, dan ketika misalkan ada yang sudah melakukan pembayaran, di sini statusnya akan berubah menjadi sudah dibayar dan juga, akan muncul, tanggal berapa dia melakukan pembayaran dan di jam berapa serta melalui metode pembayaran apa. Dan untuk buat sesinya juga ini cukup mudah, sama dengan mode-mode, sebelumnya atau mode patungan sebelumnya. Di sini kita pilih klik buat sesi, terus sesi patungan, saya coba masukkan judulnya ya, camping aja, terus catatan. Nah, pada mode sistem patungan kita, bisa memilih patungan dengan pembayaran grup, terus klik lanjut. Nah, di sini, diminta untuk, menambahkan minimal 1 member. Saya coba tambah 1 member, misalkan, sewa Carol Carol ya jurusannya, Carol. Nominalnya misalkan 40.000, terus tambah, terus kita masih bisa menambahkan untuk list-list, selanjutnya ya, jadi melalui tombol tambah list ini. Jadi silakan ditambahkan, sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu klik buat sesi patungan, terus klik ya, nanti akan muncul, link, pembayaran patungan yang bisa di-share ke teman, kerabat, ataupun, ke grup. Itu adalah, mode terakhir ya pada layanan patungan by Finggate, yaitu adalah, patungan dengan pembayaran grup. Untuk selanjutnya, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada penjelasan yang kurang mendetail ataupun, butuh bantuan, untuk diarahkan, boleh, menghubungi admin Finggate yang ada pada website ataupun ada pada aplikasi, Finggate. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa pada, video selanjutnya. Thank you.